Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani Siregar, SHMH. Saya merupakan dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi. Sekarang ini saya sedang mengampu mata kuliah Hukum Pidana. Adapun tujuan saya membuat video ini sebagai salah satu prasyarat untuk kelulusan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun teknik saya dalam mengajar, itu saya memakai metode DIA, di mana D-nya itu adalah delivery, I-nya itu adalah interaction, A-nya itu adalah assessment. Apa itu delivery? Yaitu saya menjelaskan bagaimana proses pentransferan ilmu kepada mahasiswa. Dan apa itu interaction? Interaksi antara saya sebagai dosen dan juga kepada mahasiswa saya. Itu bisa saja berupa diskusi, ataupun saya akan membedah kasus, dan lain-lain. Apa itu assessment? Assessment itu adalah pengukuran atau pengujian kemampuan daripada mahasiswa-mahasiswa setelah menerima ilmu ataupun mata kuliah yang telah saya ajari kepada mereka. Jadi teknik inilah yang saya pakai di DIA. Adapun cara saya menyampaikan mata kuliah saya, yaitu hukum pidana, itu saya harap bahwasanya mahasiswa saya itu memiliki kemampuan, di antara lain adalah, adapun yang saya harapkan, kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa saya nantinya itu adalah mahasiswa itu dapat memahami dan menjelaskan apa sih itu pengertian hukum pidana, dan yang kedua, mahasiswa saya harus dapat memahami dan menjelaskan tentang pembagian-pembagian hukum pidana, dan yang ketiga, mahasiswa saya dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis hukum pidana. Mahasiswa juga dapat memahami, menjelaskan fungsi hukum pidana, dan dapat juga menjelaskan ilmu tentang teori-teori hukum pidana. Setelahnya adalah mahasiswa saya harus dapat menjelaskan sumber hukum pidana Indonesia dan juga dapat bisa menjelaskan berlakunya asas-asas ataupun hakikat daripada penafsiran hukum pidana, dan pada akhirnya mereka juga bisa menganalisa sebuah kasus pidana. Oke, referensi bahan ajar yang akan saya pakai itu meliputi daripada buku-buku, yakni buku Adami Hazawi, itu ada pelajaran hukum pidana bagian 1, itu yang PT Raja Grafindo Persada, dan juga ada buku Barda Nawawi Arif, itu ada judul bukunya Perbandingan Hukum Pidana, dan juga ada buku Sudarto yaitu Hukum Pidana 1. Dan pendukung-pendukung ataupun literatur lainnya itu adalah dari internet, situs-situs sosial, makalah, artikel, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, ataupun daripada masyarakat, tokoh, dan lingkungan sekitar. Oke, dan selanjutnya metode interaksi yang saya pakai belajar dengan mahasiswa saya yaitu memakai metode diskusi. Saya akan melemparkan beberapa kasus untuk dibedah bersama, yang pastinya kasus-kasus terkini terkait hukum pidana, di mana mahasiswa seharusnya dapat berpikir secara kreatif dalam membedah kasus tersebut, tentu saja dengan membuka ataupun memuat tentang undang-undang yang akan dipakai, buku-buku, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya itu adalah memakai metode assessment. Metode assessment yang tadi saya bilang adalah bahwasanya saya harus menilai dan menguji kemampuan daripada mahasiswa saya setelah mendapat pengajaran dari satu semester yang telah dijalani, yaitu mungkin saja bisa menilai dari hasil tugas, kuis, ataupun ujian UTS dan UAS lainnya. Dan selanjutnya saya akan menampilkan kegiatan belajar dan mengajar saya secara luring, dan berikut tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Oke, hari ini kita akan mengadakan perkuliahan mata kuliah hukum pidana sesuai dengan yang ada di PowerPoint kita. Jadi hari ini mata kuliah kita ini berbicara tentang hukum pidana, di mana hukum pidana ini adalah mata kuliah yang sangat khusus, mata kuliah yang sangat wajib kalian ambil jika kalian ingin memasuki jurusan pidana. Siapa di sini yang kira-kira tertarik dengan jurusan pidana? Coba saya mau ada yang tunjuk tangan. Cuman 2 orang. Aduh, oke, ini mungkin saya akan paparkan selanjutnya. Nanti ketika saya sudah memaparkan lebih lanjut, pasti kalian sangat tertarik dengan mata kuliah dan jurusan pidana tersebut. Oke, sebelum kita memasuki perkuliahan kita, alangkah lebih baiknya kita memohon ridho Allah dan kita baiknya berdoa dengan ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitria Ramadhani Siregar, SHMH. Saya sering dipanggil Ibu Riri, Ibu Fitri, Ibu Borek, suka hati. Yang penting kalian di tengah ketemu dengan saya, jangan kalian panggil bro, girls, hi, atau mbak atau apa, panggilnya ibu. Ibu Riri, Ibu Fitri boleh. Jadi di sini saya khusus memang mengajarkan tentang hukum pidana. Memang saya dari perkuliahan saya dari S1 sampai S2, saya pure memang mengajar tentang pidana. Oke. Ketika kalian mendengar mata kuliah hukum pidana, apa yang kalian kira-kira bayangkan? Apa sih itu hukum pidana? Ada yang tahu? Oke, silakan. Hukum pidana adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Oke, mantap. Siapa namanya? Zaki. Oke, tepuk tangan untuk Zaki ya. Oke Zaki, saya acungkan jempol kepada kamu bahwasanya memang kamu sebelum kamu memasuki kuliah kita hari ini, kamu juga udah prepare ya, sudah belajar ataupun mungkin sudah mencari tahu dan mungkin sudah berpengalaman mungkin di dunia pidana. Saya rasa jangan sampai ya. Oke, hukum pidana, kita masuk ke selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai masuk ke materinya, saya harus menjelaskan beberapa kontrak kuliah yang memang harus kalian patuhi dan harus kalian laksanakan dalam 1 semester ini. Berikut kontrak kita. Kita sebelum kuliah atau sebelum kita memasuki semester ini dengan mata kuliah hukum pidana, saya mau kita itu punya kesepakatan. Kesepakatan di sini adalah sesuatu hal yang harus disepakati dan memang harus dikerjakan. Itulah sebuah kesepakatan ya. Jadi ini bukan hanya kesepakatan di saya saja, tapi harus juga di semua mahasiswa yang ada di sini. Yang pertama itu adalah waktu. Ya, saya mau waktu kita belajar itu, waktu kita belajar mengajar itu tolong disiplin. Ya, kita masuk jam 8.00. Saya akan berikan dispensasi, tapi tidak banyak, hanya 10 menit saja dispensasi dari saya. Oke, jadi ketika kamu sudah melewati batas waktu 8.12 menit, 8.15 menit, saya boleh kasih kamu masuk, tapi saya tidak absen. Saya juga tidak mau melarang kamu untuk keluar, karena kamu di sini juga bayar kuliah. Jadi kamu bisa mendengar materi saya, tapi saya tidak menganggap kehadiran kamu. Itu bentuk daripada kedisiplinan kita. Mohon disepakati ya. Ada yang tidak sepakat dalam hal ini? Semuanya sepakat? Oke, mantap. Yang kedua adalah HP. HP ini boleh kita gunakan pada saat diskusi. Tapi pada saat kita belajar, tidak boleh HP. Tidak boleh sambil chattingan, tidak boleh sambil teleponan, video callan, jangan. Ya. Apalagi yang duduk di belakang nih,
Saya harap jangan ada yang melakukan aktivitas dalam handphone ketika saya sedang mengajar. Tapi ketika diskusi, oke, boleh, silahkan. Karena HP itu adalah juga gudang ilmu pengetahuan ya. Di situ juga banyak literatur yang ada di dalam Google misalnya, jurnal dan lain-lain. Saya terbuka dengan hal itu. Oke, sepakat? Ada yang tidak sepakat? Oke, mantap. Yang ketiga adalah kehadiran. Saya sangat punya atensi khusus terkait kehadiran. Jadi kita itu ada 16 pertemuan dalam satu semester, di mana 2 pertemuan itu sudah dipotong dengan UAS dan UTS. Jadi ada 14 pertemuan. Saya memberikan nilai A hanya untuk mahasiswa yang kehadirannya sampai 10 pertemuan. Itu sudah pasti A. Jika kehadirannya sudah terpenuhi 10 pertemuan. Tapi ya mungkin dia harus mengikuti instrumen-instrumen ataupun komponen-komponen nilai yang lainnya. Misalnya kayak dia mengerjakan tugas, kuis, dan lain-lain. Oke, jadi tidak ada yang ini ya, tidak ada yang sepakat ya. Tentu saja juga ada tugas. Tugas ini juga wajib dikumpulkan. Ada beberapa tugas nanti akan saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Terus yang kelima adalah suasana pelaksanaan UPBM. Suasana pelaksanaan PBM ini adalah proses belajar mengajar. Jadi saya mau kita berinteraksi aktif. Jadi semuanya itu ikut serta dan memang harus betul-betul berinteraksi antara mahasiswa dengan dosen ya. Ada kuis, UTS, UAS. Kuis itu kita akan melaksanakan 2 kali dalam satu semester. Sebelum ujian tengah semester kita ada kuis, sebelum ujian akhir semester kita ada kuis. Jadi ada 2 kali kuis ya dalam satu semester. Yaitu adalah juga sistem penilaian. Jadi sistem penilaian ini saya akan buat sistemnya. Inilah beberapa komponennya. Jika dari 1 sampai 6 terpenuhi, bahwasanya penilaian kalian akan oke, tentu saja ya. Jadi itu adalah komponen-komponen yang memang harus kalian ikuti ya. Oke, kita masuk kepada mungkin ini ada kriteria penilaian akhir. Yang tadi juga yang saya sudah sampaikan, yaitu yang paling penting juga adalah etika. Etika itu sangat penting ya kalian, bahwasanya ilmu itu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi etika itu harus kalian jaga dalam perkuliahan. Ya, saya mau kalian itu mempunyai mental, sifat, karakter yang memang dalam arti dijaga lah ya etikanya ya. Saya dosen, kalian mahasiswa, kalian tahu bagaimana caranya berhubungan dengan dosen. Kalian tidak bisa semerta-merta menilai saya sebagai teman kalian. Jadi harus ada batasan. Oke, batasan dalam arti kuliah. Kalau di luar mungkin kalian boleh menganggap saya sebagai seorang kakak, silakan. Ada di sini tugas, diskusi, presentasi itu yang tadi saya ceritakan, itu juga termasuk komponen penilaian 10%, etika 10%, dan kuis, UTS, UAS itu ada UAS 40%, UTS 30%, kuis 10%. Jadi itu kalau diakumulasi 100% semuanya. Oke, di sini ada yang mau bertanya tentang kontrak kuliah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, semuanya sepakat ya? Oke, kita masuk kepada materi kita, yaitu hukum pidana. Ya, ini mata kuliah yang sangat menarik yang memang wajib kalian harus pahami ketika kalian mau mengambil jurusan pidana. Tadi seperti yang Zaki bilang, bahwasanya adalah hukum pidana adalah segala rangkaian peraturan yang mengatur tentang segala perbuatan apa-apa saja yang dilarang oleh negara. Oke, di sini di PowerPoint kita bahwasanya belum ada penjelasan yang khusus terkait hukum pidana. Jadi setiap orang itu mungkin berbeda-beda pendapatnya tentang hukum pidana. Kayak Zaki tadi boleh, mungkin kayak Refni boleh beda, mungkin kayak Silvi boleh berbeda. Jadi segala sesuatu hal terkait hukum pidana, artinya itu adalah ada perbuatan
Perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum. Contohnya apa perbuatan pidana? Ada yang tahu? Silvi tahu apa perbuatan pidana? Apa? Oke, ada lagi siapa? Naila apa? Selain mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, korupsi, melecehkan secara seksual, tabrak lari, membuli. Ya, secara singkat kalian sudah tahu ya apa isi itu pidana. Pidana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Kenapa itu dilarang? Karena apa itu dilarang? Betul sekali. Siapa namanya? Oke, tepuk tangan. Itu adalah salah satu alasan yang paling utama. Ketika seseorang berbuat tindak pidana kepada orang lain, otomatis dia dirugikan. Dirugikan haknya, dirugikan mentalnya, dirugikan fisiknya. Paham ya? Kayak tadi, bully. Ketika kita membuli orang, secara fisik kita lihat dia tidak ada masalah. Tapi mentalnya, siapa yang mau cari tahu tentang mentalnya? Karena itu tidak ada dampak di dalam orang. Itu dalam fisiknya, psikologinya. Bisa saja karena hal tersebut bunuh diri seseorang ketika kita dibully. Jadi mengapa? That's why pemerintah membuat sebuah peraturan yang namanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana di dalamnya itu adalah segala peraturan yang perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut itu tidak dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kita lanjut. Oke, ini saya masukkan satu pendapat daripada pakar ilmu hukum ya. Namanya Pak Mulyatno. Ada yang kenal Pak Mulyatno ini? Tetangga mungkin? Nggak ada yang kenal ya. Pak Mulyatno ini cukup sudah tua ya. Dia ini memang pakar hukum pidana. Dia mengatakan dia adalah seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka, memberikan pandangan sebagai berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Zaki dapat tadi ya, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Jadi, ketika seseorang telah melanggar perbuatan hukum tadi, kita katakan mencuri, membuli, membunuh, memperkosa, di dalam sebuah aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada ancamannya, ada sanksinya. Ya, jadi seseorang nih serta-merta dia dicucuknya orang, mati orang tersebut, koyak-koyak perutnya, dia bukan saja dia bisa langsung lari, dia ada dijerat seorang hukum, ada sanksinya. Jadi kita berterima kasihlah kepada negara ini sudah mengatur dengan jelas apa-apa saja perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diberikan ancaman ataupun sanksi. Oke, pembunuhan. Pembunuhan itu akan banyak bermacam-macam tipe. Ada pembunuhan yang tidak sengaja, ada pembunuhan yang terencana. Siapa yang tahu di sini kasus Verdi Sambo? Tahu? Tahu kan? Verdi Sambo itu telah merencanakan pembunuhan. Seseorang yang telah berencana sama seseorang yang tidak sengaja membunuh orang itu berbeda ancamannya. Luar biasa kan negara ini memikirkan hal tersebut. Jadi seseorang yang berencana melakukan pembunuhan itu pasti akan lebih tinggi ancaman sanksi pidananya. Karena dia telah berencana, dia sudah memikirkan konsep apa yang akan dilakukannya, bagaimana alurnya, siapa-siapa saja yang terlibat. Itu tingkat kejahatannya adalah lebih keji.
daripada yang tidak sengaja membunuh orang dalam keadaan yang memang terpaksa, kita katakan. Itu diatur di pasal 340 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu bisa dipenjara seumur hidup atau bahkan dia dipidana mati. Seperti itu ya. Jadi harus dipahami bahwasanya setiap perbuatan-perbuatan yang telah dilarang, perbuatan pidana itu akan ada jatuh hukuman ataupun ancaman sesuai dengan poin nomor A tadi ya. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Jadi ada kapan-kapannya, ada waktu-waktunya. Kalau kita katakan di pidana ini adalah namanya delik. Kapan dilakukan, di mana dilakukan, motifnya apa. Jadi itu juga sudah diatur di dalam KUHP kita katakan. Yang C, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Bagaimana kita katakan, bagaimana dia dikenakan pidana tersebut? Pasti akan melalui proses persidangan, proses penyelidikan, ya, proses persidangan, diadili, diputus, berapa vonisnya, hal-hal tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Ada satu lagi. Pendapat daripada si Mesger. Mesger ini pendapat dari orang luar ya, ini dari Belanda. Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan ataupun menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan. Ini sama, kurang lebih sama yang seperti tadi ya. Sama seperti kayak Pak Mulyatno tadi. Oke, kita masuk kepada sumber hukum pidana. Oke, sumber hukum pidana itu ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama, ada KUHP. Yang tadi saya bilang, apa tadi KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Yang itu adalah produk daripada zaman penjajahan Belanda yang sampai sekarang masih kita pakai. Ya, jadi kita sampai sekarang ini masih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi sekarang ini sudah dalam masa transisi kita memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Jadi negara sudah mempersiapkan sebuah aturan baru, KUHP baru yang memang produknya adalah produk Indonesia, produk nasional. Jadi kita tidak pakai lagi produk Belanda tadi. Oke, KUHP ya, yang memang sampai sekarang ini kita masih pakai. Oke, yang kedua ada namanya, di KUHP itu di buku 1 tentang ketentuan umum, pengertian-pengertian, buku 2 tentang kejahatan, terus di buku 3 tentang pelanggaran-pelanggaran. Sumber hukum pidana yang kedua adalah undang-undang lain di luar KUHP. Ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, undang-undang yang tidak diatur di dalam KUHP tapi ada kaitannya dengan hukum pidana apa ya, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi di KUHP itu masih banyak aturan-aturan khusus yang belum diatur di dalamnya. Maka dari itu kita ada tim legislatif, dalam hal ini pemerintah itu adalah DPR, DPRD bekerja sama dengan seluruh aspek-aspek penegak hukum yang memang membuat sebuah aturan khusus di luar KUHP. Contohnya apa? Yaitu ada namanya Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang tentang pemberantasan tindak korupsi, Undang-Undang tentang pencucian uang. Itu adalah undang-undang yang diatur di luar daripada KUHP. Ini namanya undang-undang khusus. Kalau KUHP dia itu adalah aturan umum. Kalau dia itu khusus, lex spesialis namanya. Lex spesialis itu tadi saya bilang ada undang-undang narkoba, narkotika, ada undang-undang pencucian uang, undang-undang tentang banyaklah hal lainnya, cyber law, itu semuanya diatur di dalam KUHP. Oke, jadi memang kita sekarang ini wajib up to date ya
terkait semua ilmu-ilmu yang berkembang terkait pidana ini, bahwasanya memang kita harus tahu bahwasanya apa nih undang-undang terupdate lagi yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang baru gitu. Banyak nih kejahatan-kejahatan yang baru yang memang harus dipikirkan dan harus dibuat oleh pemerintah. Dan satu lagi, sumbernya adalah sumber hukum pidana tidak tertulis. Sumber hukum pidana tidak tertulis itu adalah hukum adat. Hukum pidana adat. Di sini siapa yang marganya Batak? Naila apa marganya? Boru apa? Boru Nasution. Hasibuan. Ada yang Jawa. Siapa namanya? Paris. Oke. Jadi di dalam adat masing-masing suku terdapat beberapa aturan-aturan yang memang dia tidak boleh dikesampingkan. Contohnya nih kami, marga Batak, saya Boru Batak, Boru Siregar. Ketika saya kawin dengan marga Siregar, saya akan mendapat pidana, ancaman pidana di lingkungan saya. Misalnya nih saya tinggal di Sidimpuan, ya kan? Jadi ketika saya kawin dengan sama-sama marga Siregar, saya mungkin akan diusir dari kampung tersebut. Atau mungkin saya langsung didepak saya dari kampung tersebut karena memang itu tidak boleh. Siregar sama Siregar itu tidak boleh kawin dalam aturan yang tidak tertulis tadi, aturan adat tadi. Jadi masing-masing suku itu ada pidananya, aturan terkait pidananya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya berterima kasih kepada kalian semuanya yang memang hari ini cukup aktif ya di perkuliahan kita pada hari ini. Semoga mata kuliah hari ini yang saya ajarkan dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian semuanya. Oke, kita akhiri kuliah kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.